Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5009-5011. Dev menggila. Rekan Taois Chen, jangan sia-siakan sumber daya untukku, aku tidak akan bisa hidup lagi. Sampai sekarang, saya telah mendapatkannya, jadi jangan khawatirkan saya. Ruskov bekerja keras untuk tersenyum. Kentut, kataku kamu bisa hidup, aku punya banyak sumber daya, kamu tidak perlu memintaku untuk menyimpannya. Dev cemas dan berteriak. Jika Ruskov sendiri putus asa untuk hidup, bahkan Raja Surgawi pun tidak akan bisa menyelamatkannya saat dia datang. Uhuk. Ruskov menyemburkan seteguk darah lagi, yang bercampur dengan banyak organ dalam. Dapat dilihat bahwa Ruskov memang terluka parah. Oke, jangan bergerak, aku akan menyembuhkanmu. Dev melihat ini, mengetahui bahwa dia tidak dapat menyembuhkan Ruskov, dia khawatir Ruskov akan benar-benar mati. Rekan Taois Chen, awas. Ruskov tiba-tiba membuka lebar matanya, mencoba aura terakhirnya, dan tiba-tiba bergegas maju. Puff! Sebuah pedang panjang langsung menembus tubuh Ruskov, dan seorang pria berbaju hitam dari Istana Ke-8 langsung menendangnya. Tubuh Ruskov jatuh lagi, tapi kali ini, mata Ruskov kehilangan kilaunya, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Bajingan! Dev marah, dan pedang tebasan naga di tangannya langsung memotong cahaya pedang yang menembus langit. Langsung memotong pria berpakaian hitam dari Istana Ke-8 menjadi dua. Tetapi ketika Dev melihat Ruskov, dia menemukan bahwa Ruskov telah kehilangan suaranya. Tubuh Dev sedikit gemetar, dan niat membunuh yang mengerikan telah membumbung tinggi ke langit. Meskipun Ruskov belum lama mengenal Dev, tapi ketika Ruskov mendengar bahwa Dev dalam bahaya, Ruskov tidak ragu untuk datang. Sekarang dia sudah mati di sini, ngomong-ngomong, Ruskov mati untuk Dev. Semakin banyak orang berbaju hitam dari Istana Ke-8 datang ke arah Dev. Bunuh! Dev meraung, ekspresinya menjadi sangat mengerikan. Ilmu pedang 9 bayangan. Dengan pedang penebas naga di tangan, Dev melambai dengan lambaian tangan. Dalam sekejap, sosok muncul satu persatu, dan total 8 Dev yang identik muncul, masing-masing memegang pedang penebas naga. Sikat. 8 cahaya pedang terbang dalam sekejap, dan untuk sementara, lebih dari selusin orang berbaju hitam yang bergegas ke Dev semuanya terbelah dua pada saat yang bersamaan. Melihat begitu banyak Dev yang identik tiba-tiba muncul, semua orang hampir kaget. Dan Dev bergegas terlepas dari itu. Meskipun ada begitu banyak klon dari ilmu pedang 9 bayangan, kekuatan di tubuh Dev akan cepat habis. Bahkan mungkin dikonsumsi hidup-hidup sampai mati pada akhirnya. Tapi sekarang Dev sama sekali tidak peduli dengan itu, yang ada di hatinya saat ini hanyalah membunuh, dan dia akan membunuh semua orang ini. Pedang tebasan naga Dev terbungkus cahaya pedang berdarah, dan setiap kali dia menebas, itu membawa hujan darah. 7 bayangan di sekelilingnya menari-nari, memelintir pria berbaju hitam, menjadi daging cincang. Di tanah, mayat menumpuk seperti gunung, darah kental berkumpul menjadi aliran, dan cahaya redup yang aneh bersinar di bawah sinar bulan, mewarnai medan perang Shuro ini menjadi merah. Namun, para prajurit kota macan terbang dan orang-orang berjubah hitam dari Istana Ke-8 tampaknya tidak ada habisnya, datang dalam gelombang demi gelombang. Dev dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir dengan deras seperti banjir yang menghancurkan tembok kota, dan setiap kali dia menggunakan pedangnya, dia sepertinya mengurai umur hidupnya. Wajahnya menjadi semakin pucat, dan sudut mulutnya dipenuhi dengan lebih banyak darah, tetapi niat membunuh di matanya tetap tidak berkurang, dan hanya ada satu pikiran di dalam hatinya, bunuh semua orang ini. Bunuh! Mata Dev merah, auranya yang mematikan melonjak seperti zat, dan setiap kali dia menebas pedang penebas naga, dia membawa hujan darah. Para prajurit kota macan terbang dan orang-orang berpakaian hitam dari Istana Ke-8 datang seperti air pasang, tetapi jatuh seperti jerami. Namun, ada terlalu banyak musuh. Dev. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan mati karena kelelahan. Medhu mengertakkan gigi dan berteriak, jimat di tangannya terus meledak, memaksa mundur beberapa orang berbaju hitam, tetapi wajahnya pucat seperti kertas, dan jelas bahwa kekuatan spiritualnya sangat habis. Mati jika kamu mati. Bunuh mereka semua. Dev meraung, tidak mendengar bujukan sama sekali. Di sisi lain di medan perang, peri gila memegang pedang panjang, dan setiap kali dia menebas, dia bisa membelah tubuh musuh menjadi dua. Tapi ada terlalu banyak musuh, pedang panjangnya berlumuran darah dan dia terluka di banyak tempat.
Darah terus menyembur keluar dari lukanya, mewarnai pakaiannya menjadi merah. Keringat dan darah saling bercampur, menyelinap ke pipinya dan menetes ke tanah. Tobias Son juga merasa tidak nyaman saat ini. Napasnya pendek dan berat. Para prajurit kota badak, semangat asli mereka yang tinggi berangsur-angsur musnah di depan musuh yang melonjak seperti air pasang. Semakin banyak luka di tubuh mereka, kekuatan fisik mereka hampir habis, dan senjata di tangan mereka menjadi semakin berat, dan setiap tebasan sepertinya menguras kekuatan mereka. Tetapi mereka tetap bertahan, karena mereka tahu bahwa begitu mereka mundur, yang menunggu mereka adalah kematian. Tombak di tangan wanita berpakaian putih itu telah patah menjadi dua, keringat halus merembes dari dahinya, napasnya menjadi kental, dan ada lebih dari 30 mayat menumpuk di sekelilingnya, tetapi musuh masih datang seperti aliran banjir. Pada saat ini, beberapa pria kokoh berbaju hitam tiba-tiba bergegas menuju Tobias Son dari samping. Tobias Son mendengar suara menerobos udara dari belakangnya, dan ingin berbalik untuk melawan, tapi sudah terlambat. Jejak keputusasaan melintas di matanya, dan dia diam-diam berkata dalam hatinya, apakah aku, Tobias Son Bai, akan mati di sini hari ini? Pada saat kritis, sesosok melewati Tobias Son seperti kilat. Itu Dixon. Ada ekspresi tegas di wajah Dixon, dan cahaya keemasan samar muncul di sekujur tubuhnya, yang merupakan tanda sebelum ledakan. Tuan, cepat pergi. Dixon berteriak, suaranya penuh tekad dan keengganan. Tubuhnya langsung membesar, cahaya keemasannya menjadi semakin menyilaukan. Orang-orang berbaju hitam menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin mundur, tetapi mereka sudah dikunci oleh Dixon. Hanya dengan mendengarkan suara keras, boom, cahaya yang menyilaukan langsung menerangi seluruh medan perang, dan gelombang udara yang kuat menyapu seperti angin topan. Beberapa orang berbaju hitam langsung menghilang dalam ledakan tersebut, dan orang-orang berbaju hitam di sekitar mereka juga terangkat oleh gelombang udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Tobias Son terkena gelombang ki dan terbang terbalik, jatuh ke tanah, sudut mulutnya berlumuran darah. Dia berjuang untuk bangun dan melihat ke tempat Dixon menghilang, matanya penuh kesedihan dan kemarahan. Dixon. Tobias Son meraung, suaranya penuh dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Dixon telah bersamanya selama bertahun-tahun dan setia, tetapi hari ini, Tobias Son benar-benar gila, dan dengan raungan rendah di mulutnya, dan kemudian tubuhnya mulai berubah perlahan. Segera, seekor rubah berekor 9 besar muncul, dan Tobias Son berubah menjadi tubuh binatangnya, terlepas dari bahayanya. Meskipun waktu sesingkat itu dapat meningkatkan kekuatan, itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhnya. Pada saat ini, Tobias Son tidak bisa mengurus begitu banyak. Dave juga tertarik dengan ledakan besar itu, dan dia menoleh untuk melihat ke arah Tobias Son. Melihat adegan peledakan diri Dixon, niat membunuh di dalam hatinya semakin kuat. Pergilah ke neraka. Dave meraung, mengacungkan pedang penebas naga lagi, dan 8 bayangan bergegas menuju musuh seperti 8 malaikat maut. Namun, saat ini, Dave sudah mencapai ujungnya. 8 bayangannya mulai menjadi ilusi, dan tubuhnya hancur. Tapi dia masih mengertakkan gigi dan bertahan, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya setiap kali dia mengayunkan pedangnya. Dave tiba-tiba mengeluarkan raungan yang tidak terdengar seperti suara manusia, dan 8 klon kembali pada saat yang bersamaan. Pedang tebasan naga meledak dengan darah yang menyilaukan, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi meteor berdarah dan langsung menuju bagian terpadat dari garis musuh. Orang-orang berbaju hitam buru-buru membentuk pertahanan, tetapi mereka dipelintir menjadi beberapa bagian oleh aura pedang yang menakutkan pada saat terjadi kontak. Di mana Dave lewat, tanahnya retak dan udaranya terdistorsi, seolah-olah ruang angkasa pun tidak dapat menahan kekuatan tirani ini. Tapi melakukan hal seperti ini jelas merugikan. 7 indera Dave mulai mengeluarkan darah, dan retakan seperti sarang laba-laba muncul di permukaan kulitnya. Wanita berbaju putih mengertakkan gigi dan bergegas ke sisinya, memilih 2 penyerang yang menyelinap dengan satu serangan, apakah kamu ingin mati? Dave menutup telinga, hanya membunuh yang tersisa di matanya. Para prajurit kota macan terbang melihat pembunuhan gila Dave, dan keberanian untuk tidak takut akan kematian melonjak di hati mereka. Mereka berteriak, mengacungkan senjata, dan bergegas menuju musuh lagi. Di medan perang, suara pembunuhan, teriakan, dan tabrakan senjata terjalin membentuk lagu pertempuran yang tragis. Darah terus mengalir, mayat-mayat menumpuk semakin tinggi, dan seluruh medan perang dipenuhi dengan bau darah dan kematian yang menyengat. Melihat tragedi di depannya, hati peri gila penuh dengan kesedihan. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat mereka akan dimusnahkan. Tetapi dia juga mengerti bahwa pada saat ini mereka tidak bisa mundur, hanya untuk bertarung sampai akhir.
Tobias Son berubah menjadi rubah berekor 9, menggigit tentara kota macan terbang dengan mulut dan cakarnya, serta orang-orang berbaju hitam. Jejak tekad melintas di mata Tobias Son, dan dia diam-diam memutuskan dalam hatinya bahwa meskipun dia mengorbankan umur panjangnya, dia akan membalas dendam demi Dixon dan berjuang untuk secercah kehidupan bagi saudara-saudara dari kota Badak. Adapun Dev, matanya menjadi kosong, dan hanya obsesi membunuh yang tersisa di hatinya. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, tetapi dia tahu bahwa selama dia masih bernafas, dia tidak akan berhenti membunuh sampai dia membunuh semua musuhnya, membalaskan dendam untuk Ruskov dan Dixon. Pertempuran berlanjut, dan kedua belah pihak melakukan yang terbaik dalam pertarungan tragis ini. Tidak ada yang tahu bagaimana pertempuran ini akan berakhir pada akhirnya, dan tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang dapat meninggalkan medan perang Shuro ini hidup-hidup. Setelah melihat ini, wanita berbaju putih menghela nafas tak berdaya, dan kemudian tombak di tangannya menunjuk ke langit, dan guntur dan kilat ungu langsung menghilang ke dalam kehampaan. Tiba-tiba, ada guntur yang memekakkan telinga di langit, dan awan gelap berkumpul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Petir ungu tebal jatuh, mengubah lusinan pejuang kota macan terbang menjadi bubur. Semua orang terkejut dengan perubahan ini dan berhenti sementara. Mereka melihat kereta perunggu perlahan turun dari awan. Seorang lelaki tua berjubah ungu berdiri di atasnya, memegang segel guntur di tangannya, tidak marah dan sombong. Wajah Chandler berubah drastis, "Siapa kamu?" Orang tua berjubah ungu itu melirik ke seberang medan perang, tapi dia tidak menganggapnya serius. Dia sedikit mengerutkan kening ketika melihat Dev, teman kecil, kekuatan spiritual di tubuhmu telah terkuras habis, dan kamu akan mati jika terus bertarung. Dev tersenyum muram dan mengangkat pedang tebasan naganya, mengapa tidak mati? Sebelum suaranya jatuh, dia tiba-tiba menyemburkan seteguk darah hitam, berlutut dengan satu lutut, dan nyaris tidak bisa menstabilkan sosoknya, menyokong tubuhnya dengan memasukkan pedang penebas naga ke tanah. Wanita berbaju putih buru-buru membantunya, dan menemukan bahwa Meridian Dev telah rusak di banyak tempat. "Tetua Lei, bantu dia." Wanita berbaju putih itu menatap lelaki tua berjubah ungu itu dan berkata. Jelas, lelaki tua berjubah ungu itu dipanggil oleh wanita berbaju putih. Orang tua berjubah ungu itu menghela nafas, segel guntur melambai lagi, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya menghujani medan perang. Itu secara akurat mengenai kepala orang-orang berpakaian hitam dari Istana Ke-8 dan prajurit kota macan terbang, dan terdengar teriakan satu demi satu. Melihat situasinya tidak baik, Chandler buru-buru memerintahkan mundur. Medan perang akhirnya untuk sementara kembali tenang, tetapi mayat dan bau darah yang menyengat mengingatkan semua orang akan pertempuran tragis itu. Matthew terhuyung-huyung, menatap Dev, yang hampir pingsan, dan berkata sambil tersenyum masam, "Nak, kamu." Sebelum dia selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah drastis, dan dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke kejauhan, tidak bagus. Aura ini. Di cakrawala, kabut gelap dan seperti tinta menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sosok terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya dapat terlihat samar-samar di kabut, dan tumbuh-tumbuhan layu dimanapun mereka lewat. Ekspresi Miles sungguh hikmat, ini adalah pasukan pemakan jiwa dari Istana Naga Iblis dari klan Iblis. Sepertinya mereka ingin memanfaatkan api untuk merampok. Wanita berbaju putih mengepalkan senjata yang rusak, sedikit mengerutkan kening, dan menatap lelaki tua berjubah ungu itu dengan suara serak, "Ini. Apakah kamu masih bisa bertarung?" Bersambung.